hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Peserta ini akan membawakan dengan judul syarhan hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Pakai aja nggak penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar tak dapat digugat. Belajar di pesantren kaligrafi. Menjawab salam kurang semangat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat seiring salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita yang lahir pada Senin subuh, putra Abdullah, kesayangan Aminah, menjadi panutan uswah, kebanggaan ummah, Nabi akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenankan kami memperkenalkan diri. Saya Lutfia Nurrahmah sebagai pensyarah. Saya Mukhara bin Ayom Arsyandi sebagai qari'ah. Saya Mutia Zuleha sebagai sari tilawah. Kami dari nomor undian 03 akan menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam. Hadirin rahimakumullah, Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai dan mengakui hak hidup seseorang. Hidup dan matinya seseorang adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu hak hidup orang lain. Secara terminologis, hak asasi manusia dalam persepsi Islam, Muhammad Khalifullah Ahmad menyatakan bahwa Islam itu mempunyai sifat yang kodrat dan fundamental. Perhatikan Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi kamu pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Nahl ayat 90. Dalam ayat tersebut menganjurkan 3 hal dan melarang 3 hal. Yang pertama, keadilan, yaitu keadilan dalam segala aspek yang mencakup keadilan hukum muamalah, perkara wajib dan fardu. Keadilan terhadap anak laki-laki dan perempuan, terhadap teman dan lawan. Kedua, ihsan, yaitu berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah, bahkan kepada seorang gambal sekalipun. Ketiga, berbuat baik kepada kerabat dengan pemberian sedekah dan infak. Adapun larangan dalam perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Perbuatan keji adalah perbuatan yang mengarahkan kejelekan dan kekejian. Sedangkan kemungkaran adalah perbuatan yang dianggap tidak benar oleh agama dan tabiat karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan permusuhan adalah permusuhan dengan manusia yang dapat menumpahkan darah dan harta benda. Dalam ayat lain yang membahas tentang hak asasi manusia, dalam ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi, من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh manusia atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh melampaui batas dalam membuat kerusakan di muka bumi. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Profesor Dr. Haji Mukti Ali dalam bukunya yang berjudul Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini menyatakan bahwa agama Islam itu cocok dengan kodrat dan fitrah manusia dalam mempertahankan eksistensinya. Hal ini dikarenakan agama Islam sangat menjamin dan melindungi hal tersebut. Ada hal 5 yang ada dari diri manusia
Yang pertama, menjaga agama. Kedua, menjaga akal. Dan yang ketiga, menjaga kehormatan. Dan yang keempat, menjaga harta. Dan yang kelima, menjaga keturunan. Islam hanya mengagumi keturunan yang bersifat halal. Sungguh, hak asasi manusia Islam itu indah, adil, selamat, membahagiakan, dan memuliakan manusia. Akan tetapi, manusia kurang menyadari bahwa agama Islam itu sangat memberikan penghormatan. Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Contoh, pembudakan, diskriminasi, kekerasan, perdagangan manusia. Korupsi, dan masih banyak yang lain. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan keimanan kita, menghormati, mengakui, dan melindungi sesama. Dan janganlah kita merugikan orang lain, dan janganlah kita mengambil hak orang lain. Demikian syarhil Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.